Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi. Apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yaitu kita memberi nama kepada masalah kita. Sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel, namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal. Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya, saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi. Dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart. Yaitu bukan penyakit sampar yang di luar, tapi hati kita. Bukan liver ya, hati, ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan, yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya di outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahuluinya ada penyakit sampar. Ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat. Ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang, banyak gempanya. Ya. Dan itu bukan menakutkan, tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya, warga kerajaan Allah, God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi yang Maha Tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi. Karena itu cuma mendahului. Mendahului apa saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia. Ada outpouring. Dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini, banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus' name. Amen. Shalom Kingdom Netizen. Ya, happy Sunday untuk semua keluarga besar Rock Ministry dimanapun saudara berada. Terutama area-area yang menjadi tanggung jawab penggembalaan kami, GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan juga yang paling baru yang sedang kami rintis yakni GBI Rock Gria Solo. Tetap semangat teman Tuhan ya. Oma Opa tetap di rumah saja, tapi jangan lupa sukacita ya. Harus terus muji Tuhan, berdoa. Jangan berkeluh kesah karena tidak ada gunanya. Mari kita siapkan hati kita umat Tuhan untuk boleh bersama kita masuk hadirat yang kudus, bersukacita, memuji namanya.
Haleluya, Jesus. Mari nyanyikan dengan sukacita, semua bangkit berdiri walaupun di rumah masing-masing. Ku dengar suara nyanyian, bergema iringi tarian, terpujilah Tuhan. Suara gambus dan kecapi mengalun menari, terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang, ceracap yang berdenting, biar semua yang bernafas menyembah Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru, mazmur bagi Allah penyelamatku. Haleluya. Bersama angkat pujian, dengar suara nyanyian, bergema iringi tarian, terpujilah Tuhan. Suara gambus dan kecapi, terpujilah Tuhan. Racap yang berdentang dengan ceracap yang berdenting, amin. Biar semua yang bernafas menyembah Dia. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru, mazmur bagi Allah penyelam. Pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru, mazmur bagi Allah penyelam. Sekali lagi bilang pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Batinku nyanyi bagi Dia nyanyian baru, mazmur bagi Allah penyelamatku. Mazmur, mazmur bagi Allah penyelamatku, mazmur bagi Allah keselamatanku. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, jiwa kami memuji-Mu. Oh, Iloela yasyandara lamu, shoela yara lamu. Oh, urapi kami Tuhan untuk menyembah-Mu, mengenal Engkau sebagai Bapa yang baik, hidup dalam firman-Mu Tuhan. Oh, merekuk air kehidupan, lo anaya sehino enaha earalamu yasanu. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan
kan minum airmu bagai rusa rindu. Hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh sangat ku cinta. Terima kasih Yesus. Mari semua angkat suara bilang bersama, bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Ku hidup dalam-Mu dan di dalam-Mu, oh Yesus. Sungguh ku kan menari, oh ku kan menari. Ku kan air-Mu bagai rusa rindu. Dalam-Mu dan hidupmu di dalam-Mu, oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesus. Panggil namanya umat Tuhan, oh Yesus, oh Yesus. Sangat ku cinta. Oh yeah, sangat ku cinta Kau segalanya, Kau sukacitaku yang teguh dalam segala sesuatunya. Yesus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Jika bukan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami tidak mempunyai gambaran bagaimana manusia bisa mengasihi Tuhannya. Jika bukan Tuhan yang menyatakan diri kepada kami untuk dikenal sebagai cara apa, pribadi yang macam bagaimana, maka kami akan seperti orang lain di dunia ini. Mereka-reka Allah yang kami sembah, Allah yang punya mata tapi tidak bisa melihat, Allah yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, Allah ciptaan manusia. Tapi syukur kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oleh karena perkenanan-Mu, firman-Mu menjadi landasan kami mengenal Dikau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba serahkan waktu-waktu ke depan ini, supaya oleh karena hadirat Tuhan yang nyata dan perkenanan daripada urapan Bapa semata, maka hambanya ini dipantaskannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga kami yang mendengar beroleh penghiburan kekuatan, beroleh kebenaran yang hakiki sejati, sehingga sungguh-sungguh hidup kami berubah, nyata betul, dan hasilkan buah. Sebab Sang Raja sudah tetapkan, hanya melalui buah saja nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari semua dimanapun berada, sambut firman Tuhan dengan sukacita bersama, katakan amin, amin, amin. Oke,
Shalom semua, sekali lagi Kingdom Netizen, sukacita sekali umat Tuhan ya. Kita bisa kembali lagi mendengarkan dan belajar mengenal Juru Selamat kita yang hidup. Saya akan sampaikan firman Tuhan minggu ini dalam tajuk March for Christ. Berbaris umat Tuhan ya, berjalan bersama Kristus, berbaris bagi Kristus umat Tuhan. Saya menemukan tajuk daripada khotbah ini sebab saya ingat sekali ke dalam marching band itu ya. Orang itu berderap, berlangkah itu sangat gagah sekali, teratur, disiplin sekali. Saya rindu sungguh-sungguh pengenalan kita akan Tuhan itu dinamis. Ya, bukan loyo, bukan letoy, bukan apa adanya, ala kadarnya, bukan. Betul Tuhan sayang sama kita apa adanya. Tapi Tuhan yang baik tidak membiarkan kita tetap seadanya. Dia berikan kita pertumbuhan, Dia didik, Dia hajar kita supaya kita bertumbuh, supaya kita mengalami kegerakan dalam Kristus. Movement yang merupakan tema khotbah Rock Ministry bulan Oktober ini. Mari walaupun di rumah masing-masing, ayo hap-hap, jangan malas ambil Alkitabnya, kitab sucinya atau gadget sucinya, umat Tuhan. Kesempatan ini saya mau tegur ya, kalau sampai handphonemu, gadgetmu itu gamenya macam-macam, tapi tidak ada aplikasi Alkitab, saudaraku, bertobat hari ini. Ya, bertobat. Paling tidak adalah ya software atau apps daripada Bible. Mari buka bergegas Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kemarin sudah kita bahas umat Tuhan ya, harus mau, harus ada thelo, harus ada itikat, harus ada passion umat Tuhan. Karena semuanya dari situ. Kalau kamu tidak mau umat Tuhan, maka engkau tidak mampu. Tuhan gak cari yang mampu, Tuhan cari yang mau. Ya, saya senantiasa bergurau dengan anak-anak saya. Misalnya pun sudah tidak mampu, masih bahkan mampu, selama mau, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai. Ya. Tapi tidak cuma sampai di situ saja. Ia harus menyangkal dirinya. Ini guru kita yang bilang. Tuhan kita yang bilang. Raja kita yang bilang. Engkau dan aku yang mau mengikut Kristus, saudaraku, harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Baru bisa mengikut Sang Raja. Nah, saya akan sampaikan, saudaraku, tidak panjang lebarkan ya hari ini mengenai menyangkal diri. Besok, saudaraku, mengenai memikul salib. Apakah menyangkal diri ini jenis lucu-lucuan saja? Seperti saya bilang, namamu Ferry ya? Bukan, aku bukan Ferry. Apakah itu menyangkal diri umat Tuhan? Ya, betul itu menyangkal diri. Tapi bukan itu, saudaraku, yang diinginkan oleh firman Tuhan. Ya, menyangkal diri di sini sebab ketika kita sudah mati bagi daging, kita lahir baru umat Tuhan. Maka setiap hari menurut daripada Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup. Terus siapa dong umat Tuhan? Aku hidup namun bukan aku lagi yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus yang hidup di dalam dagingku umat Tuhan. Dan kehidupan yang sekarang kuhidupi ini ya adalah kehidupan yang menyatakan kehendaknya. Hidup yang kuhidupi, hidup yang menghidupkan, saudaraku. Kalimat ini saudara harus teliti dan jernih sekali. Sebab ada hidup yang tidak hidup berarti. Ada hidup yang mati. Mati tapi tampaknya hidup. Itulah keadaan manusia berdosa sebelum lahir baru. Sebelum jiwanya disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Tampaknya hidup. Firman Tuhan berkata, Adam, Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kamu akan mati. Iblis bilang, enggak akan mati. Enggak akan mati. Nah, singkat cerita, karena saya tidak berbicara mengenai kejatuhan. Pada waktu manusia pertama memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut, saya tanya, mati atau hidup? Mati atau hidup umat Tuhan? Hidup ya. Hidup wong nanti masih bisa kawin terus keluar kain Habel segala macam set.
Tapi Tuhan bilang mati. Kamu berani bilang Tuhan bohong? Atau iblis yang benar? Karena Tuhan bilang kalau you makan mati. Iblis bilang tidak akan mati. Justru mata akan terbuka. Siapa benar? Gini umat Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman mati, pasti ada bagian yang mati. Pasti. Ya, walaupun seolah-olah hidup. Nah, caranya gampang. Pada waktu kita belum dihidupkan lahir baru di zaman Roh Kudus, belum ada Kristus di dalam kita, walaupun Kristus sudah ada di dalam KTP kita, ya, atau hidup agamawi kita, tapi selama Kristus itu belum hidup beserta kehendaknya di dalam kita, umat Tuhan, makanya saudaraku, kalau engkau ingat, dulu kita diajak ibadah hari Minggu aja sulit minta ampun. Sudah diampuni, sulit lagi umat Tuhan. Betul tidak? Diajak berdoa sulit. Kalau berkat, kejar terus. Sampai dipermainkan oleh oknum-oknum. Beberapa, saya sebut oknum ya. Hamba Tuhan yang terus haus uang. Sini terus, sini terus. Saudaraku, karena hidupnya mati. Mati yang tampaknya hidup. Tapi firman Tuhan berbeda. Ada hidup yang kuhidupi. Hidup yang menghidupkan. Filosofi Jawa itu berbicara suatu peribahasa yang bagus sekali. Urep kang urup, umat Tuhan. Urep kang urup. Nah itu kalau nggak bahasa Jawa belum nggak ngerti semua Tuhan ya. Itu berbicara mengenai api. Ya. Jadi hidup yang hidup. Hidup yang bergairah. Yang dinamis. Karena kalau kita lihat orang mati ya tidak. Kalau mati kan dikubur bau. Tapi nggak kerja apa-apa. Luntang-lantung. Bermalas-malasan. Disuruh apa-apa nggak mau umat Tuhan, bahasa kekinian mager, malas gerak saudaraku, ya seperti buaya habis makan kambing satu, umat Tuhan itu nggak ada faedahnya. Nah, menyangkal diri ini karena apa? Karena selama kita masih hidup, supaya kita boleh hidup seperti Kristus hidup di dalam kita, kita harus menyangkal diri umat Tuhan. Artinya bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Nah, saya hari-hari ini mempunyai ilustrasi yang sungguh hidup karena saya alami sendiri umat Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa, puji Tuhan, kecuali adik ipar saya ini. Beberapa anak rohani saya sudah mulai nggak makan nasi umat Tuhan. Ya, itu membuat saya agak jengah, agak sungkan. Kalau makan beserta mereka itu sekarang makannya sedikit-sedikit. Lalu sok-sokan saudaraku hidup sehat seperti itu ya. Tapi kali ini saya tidak bisa, tidak terusik. Kenapa? Biasanya itu berlangsung hanya seminggu 2 minggu. Ini sudah sebulan 2 bulan. Ada orang-orang tertentu. Kalau dulu sih cuman Yulianto Lukman. Ya, halo Lukman. Dia itu sudah tahunan itu saudaraku ya, mengawasi karbohidrat. Tapi yang lain tidak. Nah, hari-hari ini seperti ada kegerakan umat Tuhan. Saya ke Jakarta, putra saya yang di sana juga seperti itu. Yang di sini, bahkan seorang dokter, saudaraku yang saya ketahui suka makan, itu juga melakukannya. Jadi umat Tuhan, saya tiba-tiba bertekad, wah ya udah oke. Paling tidak harus naik awareness-nya. Bukan untuk six pack apalagi langsing, no saudaraku, saya udah bahagia ya. Seperti fugu ikan buntal gini juga gak masalah. Istri saya tetap cinta, anak saya sayang saya. Tapi paling tidak untuk sehat. Untuk sehat. Ya. Maka saya harus mengkalkulasi asupan karbohidrat yang berlebihan dalam diri saya. Nah, sejak saya bertekad untuk hidup menghidupi jalan seperti itu, mengawasi karbohidrat, saudaraku, saya bersaksi sungguh-sungguh. Ini kesaksian remeh sekali. Saya percaya pendeta-pendeta besar mungkin gak seperti saya, mungkin mereka lebih bergumulnya lebih hebat-hebat ya umat Tuhan ya. Mie instan, saya nggak mau sebut mereknya lah ya. Mie instan, umat Tuhan, benda mati itu ya tiba-tiba itu bisa hidup umat Tuhan. Setiap kali lewat ya, saya punya anak angkat banyak di rumah di mana saya tinggal ini. Dan kalau beli mie instan itu karena itu cara paling bagus untuk meredakan cacing di perut mereka. Di waktu malam, saya beli 1 dus, beberapa dus, sehingga mereka gampang, saudaraku. Toh mereka masih langsing-langsing juga kan. Itu umat Tuhan, terutama malam hari, karena saya ini harus didoakan supaya menang, segera tidur.
baca buku, belajar firman, lalu ambil air putih hangat, saudaraku, lewat dispenser, nah sebelahnya itu ada dus itu, Tuhan. Dus itu benda mati, gak hidup. Tapi saya sungguh mengalami tanpa bermaksud membesar-besarkan, Tuhan. Seolah-olah ada sesuatu komunikasi, gelombang itu terpancar dari dus itu. Gak kangen aku, Tuhan. Enak loh jam segini. Saudaraku tahu tidak? Itu bau kecapnya itu. Detik pertama ketika bumbu itu ditimpa oleh mie yang habis direbus itu, saudaraku, lalu kita singkirin airnya itu. Lalu ketika kita aduk itu uapnya naik, saudaraku ya. Itu mengerikan sekali. Itu mengerikan sekali, umat Tuhan. Dan kadang-kadang istri saya sudah tidur. Kalau dia tidak tidur, dia serupa Roh Kudus. No. Tapi dia sudah tidur. Puji Tuhan, Roh Kudus tidak pernah tidur, umat Tuhan. Nah, ini yang disebut menyangkal diri. Saya bisa seperti orang sini bilang, tidak. Saudaraku, saya menyangkal diri. Ya, saya tahu ini ilustrasi remeh sekali, tapi paling tidak saya jujur, umat Tuhan. Ya, mungkin suatu hari nanti saya akan ditawari uang ratusan juta mungkin, yang Tuhan gak berkenan sehingga saya harus bilang tidak. Mungkin. Atau mungkin saya akan dikasih sesuatu yang Tuhan gak berkenan, ya, dan saya harus bilang tidak. Tapi ini harus dimulai dari dalam diri saya sendiri, umat Tuhan. Apakah ini kehendak Kristus atau bukan? Ya. Apakah ini sesuatu yang Tuhan inginkan atau aku inginkan? Jadi saya harus berani ambil langkah. Tidak. Kadang dalam hidup ini, di tengah-tengah pergumulan yang rasanya nggak ada habis-habisnya di gereja lokal di mana kita melayani, menggembalakan ini. Terus tiba-tiba ada apa itu? Angin sorga. Halo Pastor Caleb, shalom. Ya, shalom. Ini ada peluang, kesempatan. Ya, maukah menggembalakan di Los Angeles, LA? Ya. Itu sesuatu yang luar biasa karena pernah dulu kakak saya juga tinggal stay kerja di sana, sepupu saya yang pertama, umat Tuhan. Lalu dia ada bicara itu, sudah ada rumah, sudah ada bla bla and the bla, dan setiap bulannya itu ada ya persembahan kasih yang wow, saudaraku bla bla bla. Saudaraku, saya cukup tergoda, umat Tuhan. Cukup tergoda. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Itu masalahnya. Tuhan bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Memahami bahwa beliau harus memakai kalimat imperatif, harus. Berarti ini sesuatu tidak mudah, umat Tuhan. Ini bukan sesuatu yang gampang. Ini bukan you mau ikut aku, syaratnya kamu harus suka makan sate babi. Itu nggak perlu harus, umat Tuhan. Gak perlu harus. Sesuatu yang sampai kata harus itu muncul, itu pasti berat. Berat untuk siapa? Untuk daging kita. Ya. Jadi, menyangkal diri. Ini adalah sesuatu yang membuat kita ini sah. Bahwa kita Kristen sejati. Bahwa sungguh-sungguh Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau dalam Rock Ministry, itu bahasanya adalah representative of Christ Kingdom. Ada satu saudara saya, kakak rohani saya, saudaraku Handoko Pangarso, beliau mendapat rema mengenai Christ in you. Kristus di dalam kamu. Ya. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting, umat Tuhan? Karena saya sering kali lihat orang Kristen mengaku dia mengikut Kristus, tapi apa yang dikerjakannya, itu adalah caranya sendiri. Kolose 2 ayat 23, ya. Saya bacakan saja. Kolose 2:23. Itu mengatakan sesuatu yang menarik sekali buat saya cermati, umat Tuhan. Kolose 2:23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Perhatikan. Ada namanya ibadah buatan sendiri, umat Tuhan. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Rupa-rupanya untuk memuaskan hidup duniawi. Saudaraku, saya ketemu banyak orang. Ya.
yang berkata dirinya sudah percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Saya tanya, gereja mana? Saya nggak gereja, Pak Hofer. Saya nggak gereja. Buat apa ke gereja? Hei, siapa yang kasih kamu izin bilang begitu? Tuhan yang membentuk gerejanya. Tuhan sudah memilih gerejanya, walaupun sebusuk apapun, berdoa. Cari yang tidak busuk. Cari yang tulus. Cari yang takut Tuhan. Cari yang gembalanya gak mata duitan. Engkau boleh kok. Tuhan akan tolong. Tapi jangan berani bilang, aku percaya Tuhan tapi aku memutuskan tidak ke gereja. Berarti Tuhan bukan Tuhan. Karena yang memutuskan kamu. Ini yang disebut Tuhan melalui Rasul Paulus, ibadah buatanmu sendiri. Ibadah buatanmu sendiri. Ya, saya juga ketemu dengan beberapa orang sekarang yang aku sekarang anti persepuluhan katanya. Saya nggak mau debat sama Tuhan. Saya nggak mau debat hal seperti itu. Sudah, saya pimpin keluarga saya untuk sayang. Kalau engkau berbicara mengenai kepahitan terhadap gereja lokal, saya punya stok banyak. Yang puji Tuhan sekarang sudah pulih dan bersih umat Tuhan, sungguh. Ya, orang itu nggak bisa bahagia loh. Kalau enggak disucikan hatinya dari semua kepahitan itu. Kalau saudara berbicara mengenai kita dikhianati oknum hamba Tuhan tertentu, percayalah, anak-anak saya di sini saksinya umat Tuhan. Tapi itu bukan alasan yang cukup kuat untuk menggeser firman Tuhan atau perintah Bapa untuk menyuruh kita tertanam umat Tuhan. Sehingga ada jemaat Korintus, Galatia, Efesus, Filipi. Tuhan rindu ada gereja lokal di mana alam maut tidak bisa menyentuhnya. Karena itu di Kaisaria Filipi Tuhan berikan kunci gereja ini. Ya. Kepada Rasul Petrus umat Tuhan. Nah, ketika pendapat kita yang seolah-olah berhikmat, rendah hati, sok penting tadi itu berbenturan dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, itulah kenapa Kristus berkata, kamu mau ikut aku, sangkal dirimu. Sangkal dirimu, umat Tuhan. Kau harus bilang tidak. Memang aku pengennya ke sana. Tapi karena Tuhan suruh ke sana, wow, inilah kenapa sampai kalimat ini diberikan teladan langsung oleh Sang Firman. Ya, Elizabeth pernah bilang, Saulus pernah bilang, mungkin Petrus pernah bilang, semua hamba Tuhan, putra-putra, putri-putri kerajaan Allah pernah bilang, tapi Kristus memberikan teladan. Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Ini sangkal diri. Namun kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Demikian Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus engkau dan saya, umat Tuhan. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh. Menyangkal diri bukan sesuatu yang mudah, saya tahu. Oleh karenanya Tuhan memberikan Roh Kudus Sang Penolong untuk kita. Tuhan memberikan firman Tuhan untuk kita terus presisi belajar mengenal apa kehendak isi hatinya umat Tuhan. Sehingga tidak didapati roh yang sok pintar, apalagi membuat ibadah buatan sendiri. Ya. Jadi saya himbau untuk kita semuanya, kalau engkau percaya yang saya sampaikan di firman Tuhan, mari kita bertumbuh ke arah yang benar umat Tuhan. Apa komplikasi dari virus corona COVID-19 ini umat Tuhan? Karena ketika masuk dalam tubuh jika tidak diawasi atau dikalahkan oleh imun tubuh kita, dia akan membentuk koloni sendiri. Apa yang dibikin oleh kanker? Tumor ganas, dia membentuk koloni sendiri. Dia punya agenda yang menyerang daripada keseluruhan inti tubuh yang mengidapnya. Jadi saya percaya ini roh yang tidak baik. Roh pemberontakan yang ada sejak zaman Mesir sampai hari ini, umat Tuhan. Ya, oleh karenanya saya tutup demikian. Di Fatsal terakhir kitab Maleaki, apa tanda kegerakan Tuhan di zaman kita hidup nih yang disebut akhir zaman?
Apa tandanya? Tuhan kasih wahyu kepada Nabi Maleaki. Kalau engkau dan aku dalam kegerakan yang betul, dalam movement yang betul, ya, maka beliau katakan, hati bapa kembali kepada anak. Hati anak kembali kepada bapa. Ada fatherhood, ada sonship. Ada orang-orang tidak hanya menjadi bos saja, tidak hanya jadi gembala saja, tapi dia bangkit menjadi bapa. Saudaraku, inilah krisis yang paling vital, berakibat fatal di akhir zaman, yakni krisis pembapakan. Saya percaya semua hamba Tuhan seharusnya menjadi bapa yang baik, hamba Tuhan. Demikian juga dengan roh keputraan, anak. Amin. Submit, menundukkan diri, mau dibentuk, mau ditegur. Kadang teguran pada waktu datang tidak mendatangkan kesukacitaan gembira. Ibrani sudah bilang kok. Tapi tidak ada kok namanya anak kok tidak diajar atau tidak dihajar oleh bapaknya. Tidak ada. Kalau misal pun ada, namanya anak-anak gampang, Tuhan. Gampang undur, gampang egois, gampang tertolak, gampang tersinggung, gampang marah. Saya berdoa. Jawab pertanyaan sederhana sekali. Ya. Apakah saudara mau mengikut Kristus? Ataukah saudara hanya ingin keselamatannya saja atau berkatnya saja? Itu jelas offside. Ya. Kalau kamu ingin mengikut Kristus, kamu mau mengikut Kristus, kau harus menyangkal dirimu. Hidup ini sudah bukan mengenai kita lagi, umat Tuhan. Hidup ini adalah mengenai Kristus yang di dalam hidup kita. Saya rindu kita nyanyikan satu lagu yang semua mungkin bisa, walaupun di rumah masing-masing, nyanyi pakai hati, pakai rasa. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan denganku waktu, namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bapa, kami ucap syukur. Rahasia ini hanya ada dalam kitab suci orang Kristen. Menyebut Allah sebagai Bapa, menyebut jemaat sebagai anak, Tuhan sebagai mempelai pria, umat sebagai mempelai wanita. Jika engkau ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu, minta apa saja, Tuhan akan beri. Tahu kenapa umat Tuhan? Karena kita satu frekuensi dengan Tuhan. Kita sehati dengan Bapa. Maka apa yang kita minta tidak mungkin bertentangan dengan kehendak Bapa. Jadi pasti terkabul. Ada banyak orang dangkal sekali mengutip daripada Yohanes 15 ayat yang ke-8 ini. Dia pikir kalau udah hidup agamawinya itu kenceng. Wow, minta apa saja Tuhan kabulkan.
Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, supaya kita tidak mengulang terus kebodohan yang sama. Roh Kudus berkaryalah, sehingga makin kami mengikut Kristus, makin kami mengiring Yesus Tuhan, kami makin beroleh bijaksana, kami makin kuat, dan kami makin cakap menyangkal diri ini, dan memastikan bahwa sungguh kami hidup dalam kehendak Tuhan semata. Hambanya ini berharap instruksi sudah dilaksanakan, yakni di rumah masing-masing saudara sudah menyiapkan perjamuan kudus. Kita akan melaksanakannya bersama-sama umat Tuhan. Mari persiapkan. Oke, mari kita lakukan dengan cara yang betul, yakni dengan iman dan sikap hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Saya minta semua yang melakukan ini bangkit berdiri umat Tuhan. Bangkit berdiri, kecuali memang bagi engkau yang kurang memungkinkan. Tapi semua yang sehat, bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Buka dan angkat cawan tinggi ke atas umat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi penebusan saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang di rumah, dimanapun berada, kita ambil waktu sejenak umat Tuhan. Naikkan syukurmu, ucapkan terima kasih Tuhan, oh untuk keluarga kami, untuk keselamatan yang sudah Tuhan beri. Wow, Kau sungguh baik, teramat baik, kasih setiamu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami, supaya makin hari kami makin mengerti rahasia kerajaan Allah. Bahwa sudah bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Sehingga ada pikiran Kristus, ada cara kerja Kristus, ada cara pandang Kristus di dalam diri kami. Ada tutur kata Kristus. Bahkan kami sudah diajar untuk berdoa seperti Kristus berdoa. Sehingga walaupun hidup masih di muka bumi, tapi beroleh kasih karunia seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, hambanya mengucap syukur untuk pemeliharaanmu yang luar biasa sekali di tengah-tengah situasi yang tidaklah mudah seperti sekarang ini. Kami menyebutnya Akademi Corona. Tuhan, teguhkan kami, walaupun pemurnian-Mu tak terelakkan datang atas jemaat-Mu Tuhan. Tapi hamba juga mengucap syukur. Ada orang-orang setia yang Tuhan bangkitkan. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan.
Ada penuai-penuai akhir zaman yang Tuhan bangunkan sehingga kita semua boleh bersama-sama mengerjakan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Hamba-Mu juga mengucap syukur untuk putra-putrimu yang telah dengan setia mengembalikan persepuluhan Tuhan. Sehingga kami ada dalam perjanjian berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih juga untuk persembahan syukur yang telah dikirimkan, dana diakonia maupun dana misi. Biarlah kami diberikan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga memakai semua hal tersebut dengan bijaksana. Hanya demi kerajaan Tuhan ditegakkan di muka bumi ini. Jemaat dimanapun berada, saya minta tetap bangkit berdiri dalam kasih Kristus. Mari angkat kedua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah karakter saudara oleh Tuhan, diberkatilah iman saudara oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Semua proses belajar mengajar anak-anak dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah bisnis usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Bapa, selama apa yang kami perjuangkan ini, kami terus jaga menghormati akan nama Tuhan yang suci. Maka restuilah Tuhan, apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu berhasil. Maka biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus boleh menjadi bagian milik pusaka kami sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Dan janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu selalu. Shalom. Shalom, konnichiwa, sawadikap. Shalom Jemaat Tuhan, berikut kami akan menyampaikan informasi seputar tentang gereja kita yang sudah terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan rekaman khotbah dapat menghubungi Ibu Fani. Pertemuan ibadah di gereja seperti Messianic Community diadakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Pertemuan lainnya ditiadakan sampai menunggu informasi lebih lanjut dari gereja. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi officers di nomor masing-masing. Ibadah Minggu akan diadakan secara offline dan online. Ibadah offline diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 dengan cara mendaftarkan diri Anda melalui Ibu Beriana. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu pada pukul 10 di channel YouTube gereja kami ya. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang rindu dibaptis dapat menghubungi Ibu Beriana. Kami
kami, segenap keluarga besar Gereja Jogja, Temanggung Paraan, Gria Solo, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Wida Hartono dan Saudari Welly Christian pada tanggal 12 Oktober dan Bapak Putu pada tanggal 13 Oktober. Saudari Teresia Madalina dan Saudari Maria Nokia Citra pada tanggal 15 Oktober. Saudari Elsia Marlina pada tanggal 15 Oktober dan anak Kinley Yosef pada tanggal 17 Oktober. Sekali lagi kami ucapkan Selamat ulang tahun. dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Demikian info Rock News pada minggu ini. Live ditunggu jodoh sejati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jalan-jalan ke Tanjung Priuk. Ya sudah, jalan-jalan aja.